Baik, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membuat suatu aplikasi menggunakan JavaScript, yaitu aplikasi tracking cuaca. Di sini kita akan memanfaatkan public API milik OpenWeatherMap. Di sini sudah saya tunjukkan contoh aplikasi yang sudah jadi. Kita disediakan suatu kolom input untuk mengetikkan nama negara maupun nama kota yang mau kita track keadaan cuacanya. Kita ambil contoh salah satu kota yang berada di dalam Indonesia, yaitu Bekasi. Di sini kita diberikan data nama kota tersebut beserta regionnya. Kita diberikan data keadaan suhu di Bekasi sekarang, yaitu 28,02 derajat Celcius. Di bawahnya ada keterangan temperatur minimumnya adalah 28,02 dan temperatur maksimumnya adalah 28,94 derajat Celcius. Selain keadaan suhu dan cuaca, kita juga diberikan informasi terkait kecepatan angin yaitu 4,12 milisecond dan kuantitas awan yang berada di Bekasi yaitu 75%. Di sini kita diberikan informasi terkait koordinat dari kota Bekasi yang dimana kita bisa cek di dalam Google Map apakah aplikasi ini berhasil melakukan tracking ke kota Bekasi dengan tepat. Mungkin segitu aja yang bisa saya tunjukin dari aplikasi yang sudah jadi. Kita akan masuk ke dalam text editor untuk melakukan coding JavaScript. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam text editor, tapi sebelum kita masuk ke dalam JavaScript, lebih baik saya melakukan overview sedikit terhadap indeks yang telah saya buat. Di sini saya membuat tampilan HTML dengan menggunakan Bootstrap 5, jadi saya tidak melakukan coding manual. Di sini yang perlu kalian lihat hanya 3, yaitu input, button, dan bagian container dengan kelas result. Di bagian input ini adalah tempat di mana kita mengetikkan nama negara maupun kota yang ingin kita track. Dan di bagian button adalah tombol search yang nantinya kita akan memasang event listener untuk menjalankan fetch ke API yang kita tuju. Dan di bagian container dengan class result, di sini adalah tempat untuk menampilkan data-data yang telah saya review di web browser sebelumnya. Jadi walaupun file indeksnya terlihat panjang, yang penting untuk kalian pahami adalah di bagian input, button, dan di bagian result ini. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam file JavaScript-nya. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam JavaScript, perlu saya ingatkan, jika kalian ingin meniru cara saya, kalian harus terlebih dahulu memiliki API key yang kalian dapat dari website resmi OpenWeatherMap. Kalian bisa mendapatkannya di URL berikut, openweathermap.org/API_key. Kalian akan diberikan default key yang bisa kalian gunakan, dan ini akan dibutuhkan nanti untuk melakukan fetch terhadap URL yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita akan mulai coding JavaScript-nya. Seperti yang saya bilang tadi, 3 komponen penting yang harus kita lihat di sini adalah elemen input, elemen button, dan elemen result. Berarti kita harus melakukan seleksi terhadap ketiga elemen tersebut. Tetapi di awal-awal kita hanya butuh input dan buttonnya saja dulu. Kita bisa menggunakan variabel bernama search button agar mudah diingat, yang query selectornya mengarah kepada elemen dengan kelas input keyword. Oke, yang kedua kita akan membuat variabel dengan nama input keyword, yang query selectornya mengarah ke elemen dengan ID button add-on. Kalau kalian lihat di sini ada satu ID dengan nama button add-on 2. Dan itu adalah tombol search yang nantinya kita akan memasangkan event listener di dalamnya. Selanjutnya, kita akan memasang event listener terhadap variabel input keyword yang mengarah ke elemen dengan ID button strip add-on 2. Kita masukkan nama variabelnya dan kita berikan metode add event listener yang menjalankan fungsi ketika tombolnya diklik. Kita berikan function anonymous di sini. Function anonymous adalah function yang tidak memiliki nama dan menjalankan fungsi fetch yang mengarah ke URL yang akan kita ambil dari OpenWeatherMap. Kalian bisa masuk ke dalam URL berikut, openweathermap.org/current. Di sini ada contoh API call yang bisa kalian gunakan. Contohnya adalah yang paling atas. Kalian cukup memasukkan nama kota yang ingin kalian track beserta API key yang telah kalian miliki. Kita bisa copy dan kita coba di dalam web browser. City name di dalam URL ini kalian ganti dengan nama kota yang ingin kalian cari. Kita masukkan contoh di sini Bekasi, dan API key kalian harus memasukkan API key milik kalian sendiri. Perlu kalian lihat di sini kalian memasukkan API key kalian di belakang tanda sama dengan dari app ID. Setelah memasukkan kunci API kalian, lebih baik kalian memberikan tambahan sebagai berikut. Units metric berguna untuk mengkonversi suhu yang diberikan dalam data menjadi satuan Celcius. Karena secara default jika tidak menggunakan units metric, suhunya akan memiliki satuan Fahrenheit. Kita langsung enter aja di sini dan kita akan langsung diberikan data berbentuk JSON atau JavaScript Object Notation. Di sini
sini kalian bisa lihat coord, singkatan dari coordinate, ada lon dan lat. Lon ini adalah longitude, lat itu adalah latitude. Dan di sini ada weather, ada main, dan ada wind. Jadi di sini lengkap, sudah ada objek beserta propertinya yang nantinya bisa kita akses menggunakan vanilla JavaScript. Sekarang tugas kita adalah memindahkan URL yang telah kita coba di dalam web browser untuk dipindahkan ke dalam fetch. Kita masuk ke text editor dan kita paste di sini. Seperti yang kita tahu, setelah kita melakukan fetch, maka fetch ini akan mengembalikan data dalam bentuk promise. Maka kita harus menangkap data tersebut dengan menggunakan metode then dan mengubahnya dalam bentuk JSON. Kita bisa lakukan seperti ini. Then kita berikan parameter response yang menjalankan fungsi response diubah menjadi JSON. Yang kemudian promise dalam bentuk JSON itu kita akan merepresentasikannya di dalam tampilan web browser. Seperti yang saya katakan sebelumnya, seluruh data yang kita dapatkan dari fetch akan kita tampilkan di dalam elemen dengan kelas result. Maka kita perlu melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap elemen tersebut. Kita bikin aja variabel result yang dokumen query selectornya mengarah ke elemen dengan kelas result. Sekarang kita sudah melakukan seleksi terhadap elemen dengan kelas result. Maka kita bisa memodifikasi inner HTML dari elemen tersebut. Di sini saya tidak akan mempresentasikannya secara detail karena untuk tampilan inner HTML adalah selera masing-masing developer. Jadi jika kalian ingin membuat tampilan yang berbeda seperti saya, boleh-boleh saja. Yang penting kalian tahu bagaimana cara untuk mengambil datanya dari objek yang sudah disediakan oleh OpenWeatherMap tadi. Oke, jadi sekarang saya sudah selesai bikin tampilan di dalam web browsernya. Mungkin saya akan memberitahu sedikit dari variabel yang saya buat di sini. Response.name. Jika kita lihat ke dalam JSON, response.name itu mengarah ke nama kota. Jadi seperti yang saya review sebelumnya, kita akan menampilkan nama kota. Dan setelah nama kotanya, kita ingin menampilkan nama region. Di sini terdapat objek dengan nama SYS dan di dalamnya ada properti dengan nama country. Jadi kita harus melakukan seleksi terhadap properti ini dengan mengetikkan response.sys.country. Jadi nama region ID di sini bisa ditangkap. Yang kedua, di sini ada response main.temp. Kita lihat di dalam JSON-nya main dan temp. Main di sini adalah objeknya dan temp adalah propertinya. Temp di sini merepresentasikan suhu yang terjadi di dalam kota yang kita cari. Kemudian response.weather 0.description. Ini agak panjang dan kita bisa lihat di dalam JSON ini mengarah kemana. Response.weather di dalamnya ada objek lagi 0 dan di dalamnya ada description. Description ini adalah properti yang merepresentasikan cuaca di kota tersebut. Kenapa saya menggunakan kurung siku di sini? Karena angka 0 tidak bisa dipisahkan dengan tanda titik jika kita ingin mengakses suatu objek. Selanjutnya, response.main.temp_min. Kita lihat di dalam JSON-nya, main adalah objek dan di dalamnya terdapat properti temp_min yang value-nya adalah 27,94. Sesuai namanya kita bisa tahu temperatur minimum dan di bawahnya ada temperatur maksimum. Dan di sini saya gunakan juga response.main temp max. Kemudian ada response.wind.speed. Kita lihat di dalam JSON-nya. Wind di sini adalah objek dan di dalamnya ada properti speed. Value-nya adalah 3,6 dan sudah jelas satuannya adalah mili per second. Kemudian ada response.cloud.all. Di dalam JSON kita disediakan objek cloud dan di dalamnya hanya ada satu properti yaitu all dengan value 40. Ini satuannya adalah persen. Kemudian yang terakhir adalah info tentang koordinat. Koordinat ini tidak hanya satu, ada latitude dan longitude. Di dalam JSON-nya kita bisa mengakses objeknya dengan mengetikkan response.coord. Ini adalah singkatannya O dan di dalamnya ada lon dan lat. Kita menempatkan latitude pertama kali dan yang terakhir adalah longitude. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, saya ingin mengingatkan untuk mengganti nama kota di dalam URL yang telah kalian ketik tadi. Sebelumnya, kalian hanya memasukkan nama kota Bekasi di dalam URL untuk dilakukan fetch. Tetapi sekarang, kalian harus menggantinya dengan variabel input keyword. Karena tidak semua orang ingin tahu tentang keadaan cuaca di Bekasi. Bisa saja orang lain ingin melakukan tracking ke kota lain. Jadi, kita harus mengganti kota Bekasi di URL dengan variabel input keyword dan diikuti method value di belakang. Jadi yang diambil adalah value-nya. Kita bisa memanfaatkan fitur konkatenasi di dalam JavaScript untuk menggabungkan URL-nya walaupun terlihat terpisah. Kalian cukup tambahkan tanda tambah di awal dan tanda tambah di akhirnya. Di tengah-tengahnya disisipkan value dari input keyword. Dengan begini, kita bisa mengikuti kemauan user untuk melakukan tracking cuaca di kota yang ia inginkan. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Saya ingin mempermudah user. Ketika mereka sudah mendapatkan data yang mereka butuhkan, ada baiknya kita melakukan refresh
refresh terhadap input barnya, supaya user tidak repot-repot menghapus nama kota yang sebelumnya mereka ketikkan, jadi otomatis sudah terhapus dan mereka bisa melakukan tracking ke nama kota yang baru. Kita bisa masukkan variabel input keyword, kita berikan value-nya menjadi kosong. Saya berikan nilai 0 di sini. Oke, sekarang kita akan melihat hasilnya di dalam web browser. Dan ternyata di sini kita lupa untuk memberikan style terhadap background dari elemen body di dalam HTML-nya. Kita bisa melakukannya di dalam JavaScript maupun CSS. Tapi di sini saya melakukannya di dalam JavaScript saja. Saya seleksi dokumen, body, style, background image, mengarah ke folder image dengan nama file sky.jpg. Dan tentunya file sky.jpg ini sudah saya download gambarnya di internet. Jadi jika kalian ingin melakukan hal yang sama seperti saya, pastikan kalian sudah mendownload gambar yang sedang saya pakai. Kita masuk lagi ke dalam web browser dan kita bisa refresh. Oke, jadi di sini adalah aplikasinya yang sudah kita buat. Kita akan memasukkan salah satu nama kota yang berada di luar Indonesia, contohnya Melbourne. Dan di sini programnya berhasil. Kita diberikan data yang akurat, mulai dari nama kota, nama region, temperatur sekarang, temperatur minimum, temperatur maksimum, kecepatan angin, kuantitas awan, dan koordinat dari kota Melbourne. Dan tidak hanya kota, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk melakukan tracking terhadap suatu negara. Kita ketik misalnya di sini Vietnam. Dan sama seperti sebelumnya, kita diberikan data yang telah kita ambil dari API Open Weather Map. Dan kita ambil contoh satu kota lagi dari dalam Indonesia, contohnya adalah Lombok. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa di Lombok sedang terjadi hujan dengan temperatur 21,43 derajat Celcius dengan kuantitas awan yang hampir sempurna di sana, dan koordinat dari Lombok sendiri kita bisa cek di dalam Google Maps supaya terlihat tingkat akurasi dari aplikasi yang telah kita buat. Dengan ini kita telah selesai membuat aplikasi tracking cuaca dan bisa melihat banyak informasi tambahan terkait suatu negara maupun kota yang kita track. Mungkin cukup sampai di sini pembuatan aplikasi yang bisa saya presentasikan kepada kalian. Seluruh source code akan saya taruh di dalam GitHub, jadi kalian bisa mendownload seluruh source code-nya untuk dijadikan referensi ataupun dimodifikasi menjadi lebih baik. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.